Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2021 tentang pengendalian transportasi selama masa Idul Fitri 1442 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Pengendalian transportasi tersebut dilakukan melalui larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi untuk semua moda transportasi, yaitu moda darat, laut, udara, dan perkeretaapian, dimulai pada tanggal 6 Mei hingga tanggal 17 Mei 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur, apa kabar? Berjumpa kembali dalam acara podcast kesayangan kita semua tentunya, apalagi kalau bukan Ngopi, ngobrol seputar kereta api. Kali ini bersama saya, Ilya Aziza. Dalam episode Ngopi kali ini, kami mengangkat tema tentang mudik. Nah, kira-kira mudik selama masa Idul Fitri dalam kondisi pandemi di tahun 2021 ini boleh nggak sih? Pasti banyak sedulur yang bertanya-tanya. Kira-kira aturan mudik dalam masa pandemi tahun ini masih sama nggak ya dengan tahun-tahun sebelumnya? Untuk itu kami telah menghadirkan seorang bintang tamu yang sangat spesial yang pastinya akan memberikan kita informasi-informasi penting seputar pandemi. Beliau merupakan seorang kepala seksi lalu lintas, sarana dan keselamatan perkeretaapian di Balai Teknik Perkeretaapian kelas 2 wilayah Sumatera bagian Selatan. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita sapa Bapak Ferry Chandra Hasibuan. Halo Pak Ferry, apa kabar? Kabar baik, Mbak Ilya. Apa kabar? Kabar baik Bapak, Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya Pak ya. Amin, amin. Nah, ngomong-ngomong tentang mudik nih Pak Ferry. Ya. Beberapa waktu yang lalu, tim PPID BTP Sumbaksel telah melakukan wawancara terhadap sejumlah masyarakat mengenai tanggapan mereka terkait aturan mudik di masa pandemi. Kira-kira bagaimana ya tanggapan mereka memilih menjadi tim mudik atau tim tunda mudik? Nah, untuk itu kami ingin mengajak para sedulur sekalian untuk bersama-sama menyaksikan tayangan video berikut ini. Dia udah tahu? Udah tahu. Ya, sudah baca dengar berita. Untuk informasi itu sih sejauh ini sudah dengar-dengar info itu. Udah tahu Mbak? Udah dapat dari media sosial? Sudah tahu ya. Kalau menurut saya pribadi, larangan mudik karena saya anak rantau itu sangat berdampak. Soalnya kalau di Palembang keluarga juga jauh. Jadi kalau untuk larangan mudik itu sendiri, menurut saya tidak bagus, tidak baik untuk anak rantauan. Karena kalau menurut saya, kalau saya kan dari luar Palembang nih, saya itu ada rantauan baru kali ini aja tanpa keluarga puasa. Nah, jadi menurut saya itu masih kayak susah jauh dari keluarga. Jadi aku tuh tim mudik karena mau ketemu keluarga. Tanggapan ya harus menurunkan angka COVID-19 biar nggak banyak bertambah. Setuju ya, ikut program pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Kayaknya tim mudik deh. Mudik. Kalau aku tim tunda mudik Pak. Yang pasti tim tunda mudik dong. Sebenarnya ada nggak sih Pak peraturan yang mengatur tentang mudik selama masa Idul Fitri dalam kondisi pandemi di tahun 2021 ini Pak Ferry? Berdasarkan surat edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah, pemerintah dengan tegas melarang masyarakat melakukan kegiatan mudik Lebaran tahun ini demi melindungi masyarakat dari penularan virus COVID-19. Larangan ini diberlakukan untuk moda transportasi darat, kereta api, laut, maupun udara untuk lintas kabupaten kota, provinsi, dan juga lintas negara sebagai upaya pengendalian mobilitas selama bulan Ramadan dan Idul Fitri. Nah, sebagai tindak lanjut dari surat edaran tersebut, Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2021 tentang pengendalian transportasi selama masa Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Nah, larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi ini berlaku efektif pada tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021.
Oh, baik Pak. Jadi sudah ada surat edaran dari Kepala Satgas Penanganan COVID-19 dan juga ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM13 tahun 2021 ya Pak? Betul. Nah, karena kita akan berbicara spesifik tentang kereta api, larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi perkereta apian ini akan berlaku untuk perjalanan kereta api apa saja Pak? Nah, jadi untuk larangan untuk moda transportasi kereta api terdapat dua hal, yaitu untuk perjalanan kereta api antar kota dilakukan dengan pembatalan perjalanan kereta api, kemudian untuk kereta api perkotaan dilakukan dengan pembatasan frekuensi dan jam operasional perjalanan kereta api. Oke, baik. Jadi ada dua perjalanan kereta api antar kota dan perjalanan kereta api perkotaan. Nah, untuk perjalanan kereta api antar kota, bagaimana sih Pak ketentuan pembatalan untuk angkutan penumpangnya itu sendiri Pak? Ya, jadi untuk pembatalan perjalanan kereta api antar kota, penyelenggara sarana perkeretapian harus mengembalikan biaya tiket kepada calon penumpang yang telah membeli tiket untuk perjalanan kereta api antar kota dengan cara tiga hal. Yang pertama, pengembalian biaya tiket 100% secara tunai dilakukan paling lama 30 hari sejak calon penumpang mengajukan permohonan pengembalian. Yang kedua, melakukan penjadwalan ulang untuk kelas yang sama bagi calon penumpang yang telah memiliki tiket dengan tanpa dikenakan biaya tambahan. Ini berlaku selama 1 bulan untuk 1 kali pemesanan ulang. Yang ketiga, yaitu melakukan perubahan rute bagi calon penumpang yang telah memiliki tiket dengan mempertimbangkan penyesuaian selisih tarif pada rute yang dipilih. Baik, jadi sudah jelas ya sedulur, ada 3 ketentuan untuk pembatalan kereta api antar kota untuk angkutan penumpang. Jadi ada pengembalian biaya tiket 100%, ada penjadwalan ulang, dan juga perubahan rute. Nah, kalau untuk perjalanan kereta api perkotaan Pak, tadi sudah Bapak sampaikan bahwa ada aturan larangan terkait perjalanan kereta api perkotaan berupa pembatasan frekuensi dan jam operasional perjalanan kereta api. Nah, untuk wilayah Sumatera bagian selatan sendiri Pak, pembatasan tersebut untuk perjalanan kereta api mana saja sih? Ya, untuk kereta api perkotaan ada 2 kereta api yang akan beroperasi. Yang pertama, kereta api Bukit Serelo dengan lintas pelayanan Lubuk Linggau Kertapati 1 kali perjalanan PP. Yang kedua adalah kereta api Raja Basa dengan lintas pelayanan Kertapati Tanjung Karang 1 kali perjalanan PP. Nah, berdasarkan GAPK tahun 2021 yang ditetapkan pada tahun ini, tahun 2021, terdapat sedikit perubahan jadwal perjalanan kereta api terhadap 2 kereta api tersebut. Yang pertama, untuk kereta api Bukit Serelo dengan lintas pelayanan Lubuk Linggau Kertapati, jadwal keberangkatan yang semula pukul 9.30 dimajukan 30 menit menjadi pukul 9.00. Kemudian untuk kereta api Raja Basa dengan lintas pelayanan Kertapati Tanjung Karang yang semula waktu tempuh adalah 9 jam 40 menit menjadi 8 jam 55 menit. Artinya terdapat penghematan waktu tempuh sekitar 45 menit dari yang semula. Banyak masyarakat yang berpikir bahwa aturan mudik ini hanya berlaku bagi aparatur sipil negara saja. Benar nggak sih Pak informasi-informasi ini? Adakah pengecualian untuk masyarakat tertentu terhadap peraturan tersebut? Jadi begini Mbak Ilya, sebenarnya larangan mudik lebaran ini tidak hanya berlaku bagi aparatur sipil negara atau ASN, pegawai BUMN maupun TNI Polri. Namun demikian berlaku juga untuk semua pegawai swasta dan seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian terdapat beberapa pengecualian terhadap pemberlakuan peraturan tersebut. Ada 3, yaitu angkutan barang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, kepentingan mendesak dan non-mudik berupa angkutan orang dengan kereta api untuk bekerja atau perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, dan ibu hamil yang didampingi oleh 1 orang keluarga, dan operasional lainnya berdasarkan izin dari Direktur Jenderal Perkeretapian Kementerian Perhubungan. Baik, tadi sudah dijelaskan terkait larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi perkeretapian. Nah, fungsi Balai Teknik Perkeretapian kelas 2 wilayah Sumatera bagian selatan terhadap peraturan ini akan seperti apa sih Pak? Ya, jadi sesuai dengan PM 13 tahun 2021, BTP diamanatkan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi perkeretapian.
kami di BTP akan melakukan monitoring dan pengecekan langsung ke setiap stasiun yang ada di wilayah Diveri 3 dan Diveri 4 untuk memastikan bahwa penyelenggara sarana kereta apian melaksanakan peraturan yang sudah dikeluarkan tersebut sesuai dengan ketentuan. Nah Pak, kalau ada penyelenggara sarana perkereta apian yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan nomor 13 tahun 2021, akan ada sanksi yang dikenakan atau bagaimana Pak? Oh ya, tentu saja. Artinya penyelenggara sarana kereta apian yang tidak mengindahkan peraturan menteri ini dapat dikenakan sanksi yang sifatnya administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, tadi kan sudah kita saksikan bersama-sama ya Pak, ada video terkait dengan tanggapan masyarakat terhadap aturan mudik dalam masa pandemi ini ya. Ada tim mudik dan juga ada tim tunda mudik. Nah, menyikapi peraturan ini, Pak Ferry sendiri nih, memilih menjadi tim mudik atau tim tunda mudik nih Pak? Tentu saja saya memilih menjadi tim tunda mudik. Saya tidak ingin menjadi penyebar virus COVID-19. Saya justru ingin menekan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia ini. Wah, baik. Jadi benar-benar mendukung program pemerintah ya Pak berupa gerakan tunda mudik. Betul. Nah, ada nggak Pak pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada sedulur semua dalam rangka menekan penyebaran virus COVID-19 ini? Ya Mbak Ilia, jadi kita berharap agar sedulur semua kita sama-sama berpartisipasi menekan penyebaran virus COVID-19 ini dengan cara menunda mudik. Jadi kita berharap dengan menunda mudik ini penyebaran virus COVID-19 dapat kita tekan dan tidak menyebar kemana-mana. Dengan demikian, masa pandemi ini kita harapkan dapat segera berakhir dan tidak berlarut-larut lebih lama lagi. Sebagai bagian dari generasi milenial yang peduli dengan keselamatan banyak orang, alangkah baiknya kalau kita mendukung program pemerintah dengan melakukan gerakan tunda mudik. Jangan tunggu orang lain untuk memulai, lakukan mulai dari diri kita sendiri dan ajak orang lain untuk mau berpartisipasi. Nah, itulah tadi obrolan kita dengan Pak Ferry terkait aturan mudik selama masa Idul Fitri dalam kondisi pandemi di tahun 2021. Banyak informasi-informasi penting yang akhirnya sudah kita peroleh. Yang pasti aturan ini berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ingat, akan ada sanksi bagi masyarakat yang tetap nekat melaksanakan mudik selain yang mendapat pengecualian. Ayo kita dukung gerakan tunda mudik karena kesabaran kita akan menyelamatkan bangsa. Nah, saya rasa cukup sekian bincang-bincang kita dengan Pak Ferry. Terima kasih Bapak atas kehadirannya di Ngopi. Terima kasih juga Mbak Elia. Terima kasih juga atas informasi-informasi yang telah diberikan tadi ya Pak. Sama-sama. Oh ya sedulur, jangan lupa untuk follow akun sosial media kami di Instagram @btpsumbaksel dan channel YouTube BTP Sumbaksel untuk mendapatkan informasi-informasi terkini seputar kereta api. Akhir kata, saya Ilya, Pak Ferry selaku narasumber, dan seluruh tim PPID BTP Sumbaksel yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Ngopi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.